Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik khodim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara Ustadz jelas ya? Jadi khodim ini adalah pembantu ya, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari Al-Khazraji An-Nazari ya. Itu nama lengkapnya Anas bin Malik. Ia berasal dari Bani Adi bin An-Nazzar. Sejak usia 10 tahun ia dikhidmatkan ibunya. Siapa ibunya? Namanya Ummu Sulaim, untuk mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak 10 tahun ya, jadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau jadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian berapa usianya? Ada 10 tahun ya, berarti segede kalian, segede apa, seumuran atau seusia kalian ya, usia yang mana sedang berkembangnya otak kalian untuk ingin mengetahui segala sesuatu ya. Ini luar biasa ya, masih kecil sudah menjadi khodimnya Rasulullah SAW ya. Profesi beliau adalah pembantu ya, atau khodim, bukan sesuatu yang mentereng dalam timbangan masyarakat kita ya. Kalau di Indonesia yang namanya pembantu itu kesannya itu rendahan ya. Tetapi kalau dibilang pembantu presiden, rendahan tidak? Tidak kan? Nah, ini pembantu orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Bayangkan, bangga tidak? Lebih bangga dari itu ya, lebih mulia dari itu, karena pembantu dari orang yang akhlaknya tinggi, mulia dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya sejak kecil oleh ibunya yang bernama Muslim itu dijadikan pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tapi ia bukan sembarang pembantu ya kan, tadi Ustaz sampaikan ia adalah pembantu manusia terbaik dari anak keturunan Adam, sehingga apa yang ia lakukan adalah kebanggaan bagi diri dan keluarganya, bahkan bagi kabilahnya ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu lahir 10 tahun sebelum Hijriyah ya. Jadi Hijriyah itu, 1 Hijriyah itu kapan? Tahun Hijriyah itu dimulainya kapan? Masih ingat? Tahun Hijriyah itu dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Berarti sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik itu sudah dilahirkan ya. Dan kunyahnya adalah Abu Hamzah ya. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Anas bin Malik itu Abu Hamzah. Rasulullah sering memanggilnya dengan Unais ya. Unais itu anak Anas kecil ya, sebagai ekspresi kasih sayang kepadanya ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ibu Anas adalah Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha. Suami pertamanya adalah Malik bin An-Nadhar, yaitu ayah dari Anas. Saat cahaya Islam datang ya, Ummu Sulaim memeluk Islam bersama kaumnya. Ia pun langsung mengajak sang suami agar bersama-sama memeluk agama yang mulia ini. Namun suaminya Ummu Sulaim, yaitu ayahnya Anas bin Malik ini, malah marah
dan pergi menuju Syam. Ia pun wafat di sana. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ayahnya Anas bin Malik ini siapa? Talhah atau siapa? Malik bin Nadar. Ya. Namanya juga kan Anas bin Malik, berarti ayahnya adalah Malik. Kalau Talhah itu adalah ayah tirinya. Ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Pengaruh pendidikan Nabi pada Anas. Ya. Chattingnya yang bagus ya, chat-chatnya ya, yang sehubungannya dengan ini, yang ada hubungannya dengan pelajaran. Selama 10 tahun Anas bin Malik menjalin kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia bersama Rasulullah tatkala sahabat yang lain tidak bersama beliau. Ya, maksudnya di sini ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di rumah siapa? Arqam bin Arqam, ya, masih ingat? Ya. Nah, kemudian para sahabat itu pulang kan ke rumahnya masing-masing. Tetapi Anas bin Malik masih bersama Rasulullah SAW. Ya, berarti interaksi atau lamanya bersama Rasulullah SAW ini lebih lama dibanding para sahabat yang lain. Nah, ia melayani Nabi tatkala di rumah, ya kan? Tatkala di rumah, interaksinya sangat intens dibanding dengan sahabat yang lain. Tak heran hal ini menimbulkan pengaruh besar pada diri Anas. Ya, apalagi saat itu Anas masih kecil, masih mudah dibentuk karakternya. Ya, kira-kira beruntung gak orang yang seperti itu? Ia langsung dididik manusia terbaik dan teladan yang paling mulia. Ya, jadi setiap harinya melihat bagaimana aktivitas Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian dilayani langsung oleh Anas bin Malik ini. Masya Allah, ya, betapa terpatrinya terbentuknya karakter Anas itu melihat Rasulullah SAW langsung. Nah, kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, aku membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Selama itu beliau tidak pernah mengucapkan kepadaku sekalipun. Ya, beliau tidak pernah mengomentari sesuatu yang kulakukan dengan mengatakan, mengapa kau lakukan ini? Tahu maksudnya? Nah, di sini Rasulullah SAW kan sebagai majikan, ya, tanda kutip ya, dan Anas itu sebagai pembantunya, ya. Nah, kalau kebanyakan dari kita, ya, kalau misalnya pembantunya ada melakukan kesalahan, kira-kira majikannya marah tidak? Ya, misalnya marahnya, kamu ini gimana sih, gitu kan? Mengapa kamu lakukan ini, gitu kan? Harusnya kan begini, kan, rata-rata gitu ya. Ya, apalagi kalau teman-teman yang suka nonton di TV misalnya kan, kalau ada TV-nya di rumah, itu kan suka lihat tuh bagaimana majikan itu menghardik pembantunya. Nah, di sini Anas bin Malik berkata, ya, meriwayatkan bahwa selama beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW itu tidak pernah mengucapkan ya, dan tidak pernah mengatakan mengapa kau lakukan ini, ya kan? Rasulullah tidak pernah seperti itu. Dan sesuatu yang tak kulakukan, mengapa kau tinggalkan ini?
kenapa kau gak ngerjain ini, kenapa kau ngerjain itu. Nah gitu ya. Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik akhlaknya. Aku tak pernah menyentuh sutra yang tebal maupun yang tipis, atau sesuatu yang lebih lembut dari tapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik ini menggambarkan bahwa telapak tangan Rasulullah SAW itu sangat lembut, ya, sangat lembut daripada melebihi lembutnya sutra, ya. Dan aku tak pernah mencium aroma parfum manapun yang lebih wangi dari keringat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat Anas bin Malik ini perhatikan ya, meriwayatkan betapa akhlak Rasulullah SAW begitu agung kepada pembantunya. Ya, kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan ataupun memarahi pembantunya, dalam hal ini Anas bin Malik. Selain itu, Anas bin Malik ini menceritakan tentang fisiknya Rasulullah, telapak tangannya Rasulullah yang selembut sutra, kemudian keringatnya Rasulullah yang wangi, ya, yang wangi seperti parfum yang wangi, yang paling wangi di dunia ini, katanya gitu ya, yang Anas bin Malik temukan, ya. Kalau keringat kita kira-kira wangi enggak? Ya, kalau Rasulullah SAW keringatnya itu ditadangin. Banyak para sahabat yang menadangin keringatnya Rasulullah SAW untuk dijadikan minyak wangi, ya. Baik, kemudian selanjutnya ini yang dibacakan oleh Fauzi, ya, bahwa anak bin Malik ini anak yang cerdas, ya. Saat itu Anas membawa anaknya ke hadapan Rasulullah SAW menjadi pembantunya. Ia juga memberitahu bahwa anak kecilnya ini memiliki kemampuan menulis, ya. Ini ibu Anas, ya. Saat itu ibu Anas membawa anaknya, yaitu membawa Anas, ya. Jadi Anas ini sejak kecil ini memiliki kemampuan apa? Menulis. Nah, makanya SBDP di pelajaran kita itu menulis. Ya, karena para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama itu menulis, menulis. Ya, jadi kita harus mewarisi kebiasaan-kebiasaan baik dari para sahabat dan para ulama kaum muslimin, ya, yaitu menulis. Ya, kita lanjutkan, ya. Keunggulan yang tak biasa di zaman itu, ya. Jadi memang pada zaman itu jarang sekali orang yang bisa menulis, ya, sementara Anas bin Malik ini pintar menulis, ya. Karena itu layak disebutkan Anas ini orang yang cerdas. Saat itu melek huruf adalah kemampuan istimewa atau literasi. Melek huruf itu apa namanya? Pintar membaca, ya, pintar baca tulis, maksudnya begitu, ya, adalah kemampuan yang istimewa, ya. Tak banyak sahabat Nabi yang bisa, sementara Anas mampu melakukannya. Terlebih ia masih begitu belia, ya, masih begitu muda. Ini menunjukkan kecerdasan Anas dan potensi besar pada dirinya, ya. Tak heran dengan kemampuannya Anas bin Malik tersebut. Di masa Islam ia menjadi seorang penghafal hadis, ya, dan memiliki keluasan ilmu. Nah, ini keberkahan dari menjadi pembantu Rasulullah SAW, ya. Kemudian bahkan
ada yang menyebutkan Anas adalah orang ketiga dalam hafalan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ya. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Bukan. Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Di sini ada nih. Yang ketiga Anas bin Malik. Berapa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? Hadisnya berapa banyak? 2286 hadis Rasulullah SAW. Itu dihafal, nak. Ya, bukan ditulis. 2286 hadis Rasulullah SAW itu dihafal. Berapa waktu? Ya, waktunya Ustadz nggak tahu ya. Cuma di sini disebutkan seperti itu. Ya, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim sejumlah 180 hadis. Di antaranya Al-Bukhari saja sejumlah 80 hadis dan Muslim saja 90 hadis. Ya. Baik. Jadi teman-temanku sekalian, anak-anakku yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan, bahwa tugas kita sebagai anak muslim, ya, bukan hanya menghafal Al-Quran, ya, tetapi setelah kita menghafal Al-Quran, kita harus tingkatkan kepada menghafal hadis, ya. Maka itu cepat-cepatlah selesaikan Al-Quran, ya, cepat-cepatkanlah selesaikan Al-Quran. Di SD ku ini targetnya 6 juz. Cepat-cepatkan selesaikan, mungkinkan nanti di SMP kalian sudah mulai menghafal hadis. Ya, orang yang menghafal hadis itu akan membuat wajahnya bercahaya. Ya, orang yang menghafal hadis membuat wajahnya bercahaya, kemudian mengundang syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar. Ya, maka dari itu berlomba-lombalah kita menghafal Al-Quran dan hadis. Ya, kita lanjutkan sama Ustadz ya, biar Ustadz sih tadi berharap teman-teman yang baca ini, atau siapa yang mau baca silakan. Ada yang mau baca? Honsa baca, bisa Honsa, akhwat sekarang. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, terlihat. Ya. Iya, betul. Iya, betul. Lanjut. Yang tidak sedang baca tetap menyimak ya, Nak. Oh, suaranya mungkin gangguan ya. Sekarang Soli, coba Soli. Oh, Honsa ada ya, lanjutkan. Dapati anak-anak sebayakku bermain-main di pasar. Ya. Aku pun bermain bersama padaku. Saat tengah bermain bersama mereka, aku merasa ada orang berdiri di belakangku. Orang itu menjimpit pakaianku. Aku menoleh ke Rasulullah SAW. Dia berdiri melihatku dan berkata, "Hai Muhammad, apakah kau sudah menunaikan perintahku?" Aku pun bersigap. Kukatakan pada beliau, "Iya
telah berangkat Rasulullah. Demi Allah, aku telah berkhidmat membantu beliau selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengomentari apa yang kulakukan dengan mengatakan, mengapa kau lakukan ini? Itu sesuatu yang kutinggalkan, mengapa kau lakukan ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz bin Jamal radhiyallahu anhu datang menemuiku. Lalu baru saja bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, siapa yang bersaksi tidak benar kecuali Allah. Dia ucapan ikhlas dari hatinya. Pasti ia masuk surga. Mendengar itu, aku berkata menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau, hai Rasulullah, Mu'adz menyampaikan padaku bahwa Anda bersabda, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga. Beliau berkata, Mu'adz benar. Baik, cukup. Alhamdulillah, syukran ya kon saya. Alhamdulillah. Ustadz baca ulang. Ya. Ini mengisahkan ketika Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW, ya, suatu peristiwa bahwa Anas bin Malik sedang berada bersama Rasulullah SAW. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah seorang punggawa di perang Badar, ya, kesatria maksudnya, ya, punggawa, ya. Ia terus bersama Rasulullah SAW dan membantunya. Padahal saat itu usianya baru 12 tahun. Ya, ada yang 12 tahun? Ya. Fauzi berapa tahun, Fauzi? 11. Ya. Jadi baru 12 tahun sudah menjadi punggawa. Ya. Kesatria, ya. Ya, segede Fauzi berarti, ya. Baik, kita lanjutkan. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah seseorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling luas kasih sayangnya. Beliau pernah mengutusku untuk suatu tugas. Lalu aku berangkat. Ya, di jalan kudapati anak-anak sebayaku bermain di pasar. Aku pun bermain bersama mereka. Ya. Jadi suatu ketika Anas itu disuruh sama Rasulullah. Ada yang ngajak main di perjalanan, ya. Karena masih usianya juga masih segede kalian. Akhirnya dia atau Anas itu ikut main. Dan Anas tak jadi berangkat menunaikan perintah Rasulullah SAW. Saat tengah bermain, ya Anas ini lupa dengan perintah Allah. Perintah Rasulullah. Anas berkata, aku merasa ada orang berdiri di belakangku. Orang itu menjimpit pakaianku. Menjimpit itu apa ya? Memegang, ya, pakaiannya dipegang, ditarik. Aku menoleh, ternyata yang menjimpit itu siapa? Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Beliau Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, hai Unais, apakah kau sudah menunaikan perintahku? Nah, kemudian aku pun bersigap. Ya, maksudnya Unais ini atau Anas ini panggilannya Unais, ya. Kukatakan pada beliau, jadi Anas bin Malik ini langsung bilang kepada Rasulullah, ya sekarang aku berangkat Rasulullah. Begitu, ya. Jadi sempat Anas bin Malik ini lupa diperintah oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, kemudian Anas bin Malik ini berkata, demi Allah, aku telah berkhidmat membantu beliau selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengomentari apa yang kulakukan dengan mengatakan, mengapa kau lakukan ini?
dan sesuatu yang kutinggalkan, mengapa tak kau lakukan ini, gitu ya. Jadi intinya tidak pernah dikomentari, tidak pernah dimarahi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemuiku. Nah, ini kisah hadis terkenal ya, hadis terkenal yang masyhur. Ya, suatu ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemuiku, ya, menemui Anas bin Malik. Ia baru saja bertemu Rasulullah SAW. Lalu berkata, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga. Nah, ya, jadi yang berkata ini siapa? Anas bin Malik. Nah, mendengar itu, aku berangkat menemui Rasulullah SAW, kutanyakan pada beliau. Diulangi ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemuiku. Ya. Menemui siapa? Menemui Anas. Ia baru saja bertemu Rasulullah SAW, lalu berkata, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga. Paham ini? Mendengar itu, aku berangkat menemui Rasulullah SAW. Kutanyakan pada beliau. Jadi yang bertanya siapa? Anas. Hai Rasulullah SAW, Muaz menyampaikan padaku. Nah, jadi Muaz ini sebelumnya bertemu dengan Rasulullah ya. Jadi Anas ini mau mengkonfirmasi, menanyakan ulang apakah benar yang disampaikan oleh Muaz. Hai Rasulullah, Muaz menyampaikan padaku bahwa Anda bersabda, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga. Beliau berkata, atau Rasulullah SAW berkata, Muaz benar, dan Muaz benar 3 kali. Ya. Nah, itu kisah ketika Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW. Beberapa kisah ya, masih banyak lagi, hanya kita batasi di yang masyhur ya, yang terkenal. Selanjutnya besok kita bisa dilanjutkan dengan bagaimana Anas bin Malik bersama para sahabat. Nah, saudaranya yaitu Barra bin Malik. Kemarin itu Barra bin Azib. Beda ya, Barra bin Malik dengan Barra bin Azib. Ya. Baik. Untuk kisah Muaz bersama para sahabat yang lain insyaallah akan disampaikan besok. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Untuk pertemuan di pagi ini, literasi ini kita cukupkan sampai sekian. Seperti biasa, pertanyaan akan Ustadz share di Google Classroom ya. Jadi tidak berupa kuis ya, tidak berupa kuis. Pertanyaannya langsung Ustadz sampaikan di situ dan jawabannya langsung juga di situ ya. Jawabannya jangan singkat-singkat nak ya. Jawaban yang singkat, yang kurang lengkap atau copy paste, Ustadz mungkin akan berikan nilai lebih sedikit daripada jawaban yang banyak, dan itu dari perkataan atau pendapat kalian itu lebih bagus ya, begitu. Karena itu menandakan bahwa kalian sudah paham ya.
olehnya, silakan nanti dibuka Google Classroom-nya dan bisa langsung jawab pertanyaannya. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.